Shalom para pemirsa seluruh Indonesia, sahabat para pria dimanapun berada. Salam jumpa kita dalam acara rohani menjadi pria maksimal. Saya Desmond Pasaribu akan memandu acara ini. Ini acara perdana bagi kita semua para kaum pria. Baik, semoga para kaum pria dimanapun berada sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita mulai acara kita ini. Saya ditemani oleh para pria yang hebat. Saat ini ada Pak Titis dan Pastor Hero. Dan mungkin langsung aja kita ke beliau ini memperkenalkan diri. Pak Titis, silakan Pak Titis. Baik Pak Desmond, terima kasih atas waktunya. Shalom sahabat kaum pria dimanapun saudara berada. Puji Tuhan kita dapat berjumpa di sini. Perkenalkan, nama saya Titis Wisadewa dan saya dipercaya diberikan amanah tanggung jawab sebagai koordinator kaum pria di Yogyakarta. Demikian Pak Desmond. Terima kasih, sehat selalu Pak Titis. Puji Tuhan. Kabar keluarga bagaimana? Luar biasa Pak Desmond. Ya. Tuhan. Demikian Pak Pastor Hero, mungkin bisa memperkenalkan Pak. Terima kasih Pak Desmond. Shalom sahabat kaum pria dimanapun Anda berada. Senang bisa berjumpa Anda di dalam acara ini. Perkenalkan, saya Pastor Hero Johananta. Saya adalah pendiri dari sebuah kegerakan kaum pria di kota Yogyakarta yang kami beri nama Pria Maksimal. Saya percaya lewat program kita ini kita semua akan diberkati. Tuhan berkati kita semua. Saya kembalikan kepada Pak Desmond ya. Terima kasih Pastor Hero. Sehat selalu Pak. Amin. Keluarga lagi di mana Pak? Pastor Hero. Puji Tuhan, semuanya baik dan berkati Tuhan. Ya. Terima kasih. Demikian para pemirsa sahabat pria dimanapun berada, kita para pria harus kuat. Dan saat ini memang menjelang akhir-akhir ini banyak tantangan dan masalah. Oleh sebab itu, mari kaum pria kita akan mendengarkan beberapa kesaksian dari para pria-pria hebat di tempat ini. Memang kita sebagai pria punya peranan penting di tengah-tengah keluarga supaya mengalami pemulihan. Oke, baik, kita santai saja, kita akan memandu acara ini. Pastor Hero Johananta, terima kasih sudah hadir di tempat acara perdana mengenai menjadi pria maksimal. Saya mau bertanya Pastor, apa tujuan program ini Pak, menjadi pria maksimal? Iya, baik. Buat kita semua yang ada di tempat ini dan juga seluruh pemirsa, sahabat kaum pria dimanapun berada, program menjadi pria maksimal ini dibuat dengan tujuan supaya terjadi pemulihan kaum pria. Amin. Kebangkitan kaum pria. Ya. Ya, supaya apa? Supaya kaum pria sungguh-sungguh bisa berperan, berfungsi yang maksimal di tengah keluarganya. Sebab zaman ini banyak pria, banyak suami, banyak ayah yang nggak maksimal di dalam rumah. Mereka kadang hanya hebat di luar rumah, hebat di pekerjaan, hebat di pelayanan, hebat di luar rumah. Tapi kalau di dalam rumah tidak menjadi seorang ayah yang hebat, tidak menjadi seorang suami yang maksimal. Oleh sebab itu berharap lewat program kita ini nantinya semua pemirsa, sahabat kaum pria dimanapun Anda berada, Anda akan bisa bertumbuh bersama dengan kami dan kita akan menjadi pria maksimal. Demikian Pak Desmond dan pemirsa semua. Luar biasa, ternyata ini program yang sangat ditanti para kaum pria dimanapun berada. Baik, untuk memperdalam tadi penjelasan Pastor Hero, di sini beliau sebagai pendiri pria maksimal dan memiliki beban untuk kaum pria untuk bangkit kembali menjadi peranan yang penting di tengah-tengah keluarga. Dan ini luar biasa akan membawa pemulihan. Ya Pastor Hero. Ya, kami berharap demikian. Ini secara detail program ini bagaimana bentuk teknisnya? Mungkin pemirsa di rumah ingin mengetahui bagaimana cara mengikuti atau apa yang harus dilakukan seorang kaum pria dalam acara ini. Iya, baik sahabat kaum pria dan kita semua. Jadi nantinya lewat program ini akan dibuat secara berkala. Yes. Dan nanti akan ditampilkan di channel ini. Oleh sebab itu, jadi kita di setiap pertemuan akan membahas satu tema, kemudian masuk ke tema yang berikutnya yang lebih dalam, dan terus sehingga itu nanti menjadi pembelajaran yang memperdalam wawasan kita secara rohani, kemudian itu menguatkan hati kita, dan yang terakhir akan menolong kita mengambil keputusan yang tepat
sehingga kita akan menjadi pria yang sungguh-sungguh jadi berkat buat keluarga. Amin. Jadi itu ya, jadi nanti kita akan ada semacam obrolan berseri begitu sesuai tema yang kita perlu, dan diharapkan lewat itu kita bisa jadi berkat dan Amin. kita bertumbuh bersama. Demikian. Yes. Ya. Baik, kaum pria dimanapun berada, ini program perdana. Jadi saya mengajak para kaum pria dimanapun berada tetap setia ya mengikuti acara kita rohani ini. Oh ya, Pastor Heru, apakah program-program seperti ini hanya diikuti kaum pria dan juga ada batasan umur ya? Atau kadang kan mungkin seorang pria itu atau ya kepala rumah tangga sudah tua. Aduh, bagaimana saya juga terlanjur nih, udah terlanjur tua. Bagaimana, Pastor? Ya, sebenarnya tentu saja tidak terpanjang usia, namun tentu juga tidak bisa juga kalau diikuti seorang anak kecil ya, laki-laki kecil 5 tahun ya tidak ngerti obrolan kita. Tentu ini lebih cocok untuk pria-pria yang sudah dewasa. Kalau misalkan ada kaum muda laki-laki ya tentu cocok juga. Bagi kita yang sudah dewasa, ini adalah sebuah cerminan, jadi tempat evaluasi bersama, kan gitu. Tapi bagi yang masih muda, yang belum menikah, bisa nggak ini jadi pelajaran berharga? Ya bisa. Bisa. Sehingga ke depan, kalau dia berumah tangga, dia tidak harus babak belur dulu baru belajar. Kan banyak orang kan babak belur dulu, kacau dulu, retak dulu, baru kemudian belajar. Kan itu sudah terlalu kacau. Kan lebih bagus juga anak-anak muda juga laki-laki mengikuti, dan kemudian mereka tidak harus hancur dulu, ibarat pepatah sedia payung sebelum hujan, kan begitu ya. Tapi boleh nggak ibu-ibu misalkan, kok tertarik ikut, ya tentu saja boleh, paling nggak bisa memberi masukan kepada suaminya gitu ya, atau juga mengerti ternyata sudut kepriaan itu seperti itu. Sebab ada juga orang-orang dia akan menuntut sesuatu yang ternyata itu tidak sesuai dengan kondisi atau kepanggilan dari kaum pria. Kenapa sih kok banyak rumah tangga retak? Sebenarnya yang paling banyak adalah benturan otoritas, benturan emosional. Semua terjadi kenapa? Ya karena mungkin wawasan yang kurang, dan berharap dari program ini nanti kita bisa belajar dan kita menambah wawasan yang baik sesuai iman kita kepada Tuhan. Demikian semua pemirsa ya. Luar biasa, sahabat kaum pria. Jadi ini program yang kita nantikan bagi kita kaum pria dimanapun berada. Dan satu lagi, program ini tidak hanya sekedar bagi pria yang kurang baik atau bermasalah atau jahat, tetapi bagi kaum pria yang baik-baik saja pun bisa mengikuti program ini karena akan menjadi lebih maksimal lagi. Demikian ya Pastor Heru ya? Ya, luar biasa ya. Baik, kalau begitu sahabat kaum pria, mungkin di sini ada Pak Titis. Ini pria yang luar biasa juga. Dari wajahnya udah kelihatan ini ya, sahabat kaum pria, senyumnya luar biasa. Laki betul ya. Laki betul ya. Pak Titis. Iya, Pak Desmond. Pak Titis selaku koordinator pria maksimal. Siap. Menjadi pria maksimal itu bagaimana perasaan Pak Titis sebelum mengikuti program maksimal dan juga sekarang ini? Baik Pak Desmond, terima kasih atas waktunya Pak Heru. Sahabat kaum pria, sedikit saya berbagi ya, bagaimana keadaan saya, bukan keadaan orang lain tentunya. Jadi saya akan sedikit berbagi bagaimana keadaan saya di masa lampau ketika saya mengalami awal-awal memiliki anak, jadi Pak Desmond ya. Jadi saya belum mendapatkan bekal yang luar biasa ya untuk menjadi seorang ayah. Nah, berjalannya waktu, singkat cerita, anak saya sudah berumur balita, katakan gitu ya, sudah 4 tahun, 5 tahun. Dan puji Tuhan, sebetulnya anak itu menjadi anak yang kami doakan supaya hadir di dalam pernikahan kami. Anak kami satu, pria, anak kami kebetulan pria, cowok, sekarang kelas 2 SMP. Nah, ketika masa balitanya kelas umur 4 tahun, umur 5 tahun, anak saya itu cenderung katakan boleh ekspresinya, aktivitasnya sangat luar biasa, sehingga boleh dikatakan ya kemudian agak sedikit bandel gitu ya, bandel. Dan saya belum bisa menerima kebandelan anak saya itu, Pastor. Jadi begitu. Bapaknya dulu bandel. Gitu ya. Jadi karena kebandelan anak saya itu saya tidak bisa menerima. Jadi ketika anak saya berulah, Pastor, Pak Desmond, seringkali saya menarik anak saya itu ke kamar mandi. Ya itu tadi, karena saya belum tahu bagaimana menjadi seorang ayah yang baik.
Saya tarik ke kamar mandi, saya guyuri dia dengan air. Wah, perlakuan kasar sekali. Iya, saya belum mengerti bagaimana menjadi seorang bapak yang baik. Nah, saya guyuri air supaya dia kapok. Maksudnya mendisiplin ya. Mendisiplin anak maksud saya. Ya, saya tidak mukul. Saya tidak membentak dia, saya tidak memarahi dengan ekspresi guyur. Dia sudah ampun-ampun masih saya guyur gitu supaya dia jangan mengulangi lagi. Kalau kamu berbuat seperti itu tidak baik. Maksud saya seperti itu. Tetapi berjalannya waktu itu saya sering memperlakukan seperti itu. Nah, akhirnya anak saya ternyata dia mengalami luka batin, Pastor. Jadi begitu Pak Desmond, dia luka batin ketika dia berulah, kemudian saya marah. Dia menjauh dari saya, bahkan bisa dikatakan dia lari kepada mamahnya atau kepada neneknya yang pada waktu itu mengasuhnya juga, berbagi asuh kepada kami. Nah, di situ ketika saya sebetulnya sudah mau berdamai dengan si anak kami, senantiasa dia menyatakan, "Papa kalau marah itu pasti guyur." Oh, sampai diucapkan. Sampai diucapkan. Oke. Iya. Itu terbenam pikirannya ya. Iya, sampai kepada memori. Berarti kan dia batinnya mengalami sakit ya kepada saya dengan perlakuan seperti itu. Oh, ternyata apa yang saya lakukan yang saya rasa itu betul, ternyata kurang tepat. Karena nakalnya anak, saya tidak bisa menerima, saya perlakukan seperti itu. Nah, itu kan menjadi goresan luka batin di dalam anak saya. Nah, setelah saya mengikuti pria maksimal ini, ternyata ada banyak pelajaran-pelajaran berharga, nilai-nilai seorang pria, bagaimana menjadi seorang bapak ayah yang baik bagi anak-anaknya, cara menasehati, cara mendidiknya, dan itu ternyata kurang tepat. Dan akhirnya kami mengalami satu perdamaian dengan anak saya. Saya harus merendahkan hati, saya meminta maaf kepada anak saya. Maafkan papamu ini nak yang sudah memperlakukan kamu dengan sedemikian rupa. Kalau hal itu salah, papa tidak akan ulangi. Tapi mari kita bekerja sama nak. Ya, kamu juga harus semakin baik. Apa yang menjadi nasihat papa, ikuti arahan papa. Karena tidak mungkin seorang bapak di dalam keluarga itu akan menjerumuskan anak. Itu saya sampaikan kepada anak. Akhirnya berjalannya waktu, sekarang sudah kelas 2 SMP. Wah, kami sudah menjadi seperti sahabat, Iya, sudah menjadi seperti sahabat. Dia tidak ada batas dengan saya. Dalam artian ketika dia ingin mencurahkan isi hatinya, dia bercerita semuanya. Dan puji Tuhan, dengan berkat Tuhan yang kami bisa bersinergi, berjalan bersama Pak Desmond gitu ya. Anak kami Tuhan percayakan sekolah di tempat sekolah yang luar biasa, yang katakan yang terbaik di Indonesia. SMP kelas 2, dan di situ menjadi berkat yang luar biasa. Jadi sahabat kaum pria, ketika seorang pria di dalam rumah tangga bertobat, dia tidak hanya keras kepada keluarganya, tetapi dia lebih keras juga kepada dirinya untuk mau berubah gitu ya. Pasti keluarganya akan diberkati. Nah, tidak itu saja Pak Desmond. Istri saya kebetulan kan perawat, perawat di salah satu rumah sakit di Yogyakarta, rumah sakit swasta. Dan dia harus bekerja shift. Ya, istri saya namanya Nani Haryatmi, bekerja di salah satu rumah sakit di ruang ICU. Iya, jadi dia terkuras juga energi pikirannya karena harus merawat orang yang antara hidup dan mati. Banyak juga yang meninggal ya? Iya, banyak juga yang meninggal. Nah, ketika istri dalam kelelahan gitu, dulu saya ini ya kadang kurang kurang bisa empati, kurang bisa ngerti keberadaan istri, sehingga saya kadang-kala sering menuntut kepada istri, kamu sebagai wanita harus bagaimana gitu. Ternyata itu pun ya kurang pas. Apalagi istri kita sudah mendukung perekonomian keluarga. Tentunya itu menjadi satu double peran di dalam sebagai seorang wanita. Nah, ini harus dipahami sahabat kaum pria. Ketika istri kita dalam keadaan mungkin dalam kelelahan, bagaimana kita bisa memperhatikan dia. Perhatian yang kecil saja ternyata itu berharga sekali bagi seorang wanita. Jadi mari sahabat kaum pria, kita mulai lebih memperhatikan keluarga kita. Pertama, istri dan anak kita di dalam keluarga. Dan kita harus menjadi teladan, tentunya Pastor, teladan. Tidak hanya keras kepada istri dan anak, tetapi kita juga harus memberikan teladan. Karena warisan yang terbaik itu adalah teladan, Pak Desmond gitu. Jadi itu yang bisa saya sedikit saksikan. Ternyata setelah saya masuk dalam komunitas pria yang benar, yang sungguh-sungguh
membangun nilai-nilai yang sesuai dengan firman Tuhan, itu kita menjalani kehidupan berumah tangga itu akan semakin rasanya ringan. Adanya sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah keluarga. Anak-anak kita akan bertumbuh dalam perkembangan yang baik, bahkan dia dapat berprestasi secara maksimal di dalam keluarganya. Puji Tuhan. Iya. Itu sedikit Pak Desmond luar yang bisa biasa, saya bagikan. sahabat kaum pria, ini kesaksian dari Pak Titis. Beliau ini memang aktif dalam mengkoordinir para kaum pria ya. Pria di Yogyakarta. Jadi contoh teladan. Dan sebagai pria, kita sebagai contoh teladan itu agak berat juga ya tanggung jawabnya ya. Iya. Kita memperkatakan hal-hal yang positif pada kaum pria, tapi di rumah kita pun harus tunjukkan teladannya. Betul sekali. Iya. Jangan sampai gini Pak Desmond, kita hebat di luar rumah, tetapi di dalam rumah, ya dalam tanda petik mungkin belum bisa maksimal. Iya. Bisa jadi mungkin Pak Titis, selama ini kita para kaum pria ini tidak sadar bahwa selama ini kita sebagai imam, kepala rumah tangga, semua kita jadi bos. Perasaan kita kan, istri, anak-anak sebagai anak buah, semaunya kita. Tetapi setelah mengikuti pelajaran dalam premaksimal, pelajaran. Puji Tuhan ya, banyak sekali Pak Desmond, banyak sekali ya yang dapat kita terima dan terlebih dapat kita hidupi dalam keluarga. Terima kasih Pak Titis, luar biasa kesaksian beliau. Ini sahabat pria dimanapun berada, kita bisa mengikuti jejak-jejak yang dilakukan oleh Pak Titis ini dalam keluarga kita masing-masing. Saya yakin kita bisa bersama Tuhan. Bersama Tuhan, ya. Baik, Pastor Heru Janata sebagai pendiri Pria Maksimal, saya ingin lebih dalam lagi, Pak Pastor. Ingin tahu apa pengajaran Alkitab yang perlu kita pahami tentang rencana Tuhan menciptakan kaum pria. Apa sih tujuan Allah itu menciptakan kaum pria ini? Iya, baik. Buat kita semua dan juga sahabat kaum pria dimanapun berada, izinkan saya membaca sedikit bagian firman khususnya tentang kita kaum pria. Tuhan berkata dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saya juga akan bandingkan dengan Kejadian 2 ayat 7, saudara-saudara ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudaraku, Alkitab berkata memang Tuhan menciptakan manusia semuanya, laki perempuan itu segambar serupa dengan dia. Namun ada catatan penting, yang diciptakan manusia itu satu, yaitu Adam, laki-laki satu. Baru kemudian Tuhan mengambil tulang rusuknya, menciptakan manusia yang kedua, yaitu Hawa. Jadi saudaraku, mari perhatikan Alkitab berkata apa tentang kita kaum pria. Kita ini yang pertama. Jadi yang serupa segambar Allah itu sebenarnya kita kaum pria, yang bawa kemuliaan, yang bawa kuasa dan otoritas, yang diberkati pertama, yang dihembusi nafas Tuhan sendiri. Itu kita kaum pria. Amin. Tetapi ada banyak pria yang sedang terhilang. Ada banyak pria yang sedang kehilangan kemuliaan, kehilangan panggilannya, kehilangan semua kemuliaan dan otoritasnya. Oleh sebab itu, lewat program ini, saya rindu kita kembali. Mari kaum pria, kita kembali kepada panggilan Tuhan dan ketetapan Tuhan, bahwa kita ini ada sebagai satu ciptaan yang utama. Ya, jadi Tuhan menciptakan pria sebagai ciptaan yang pertama, yang utama, dan itu kemudian baru diikuti oleh Hawa. Artinya, mari kita kembali menjadi pria yang berperan di tengah keluarga kita. Amin. Jangan jadi pria yang tidur, betul ya, teman-teman ya. Jangan jadi pria yang tidur, terlelap, tidak ngerti panggilan, tidak ngerti apa yang harus dilakukan di tengah keluarganya. Hanya hebat buat orang lain, tetapi tidak berperan di dalam keluarganya. Saudaraku, yang terakhir ingatlah apa kata Alkitab, bahwa saudara-saudara, kita dalam perjanjian baru dikatakan seperti Kristus bagi jemaat.
demikianlah pria bagi istrinya. Istri tentu akan turun juga anak-anak, seperti Kristus loh. Iya, iya. Jadi saya berharap kita semua jadi pria yang bangkit, Siap. pria yang pulih, Amin. pria yang kembali melayani keluarga kita. Yes. Demikian yang bisa saya jelaskan. Kiranya Tuhan memberkati semua kita, sahabat kaum pria dimanapun kita berada. Demikian bagi semua. Luar biasa, sahabat kaum pria dimanapun berada. Dengan penjelasan Pastor Heru tadi bahwa kita sebagai pria itu diciptakan oleh Allah serupa dan segambar. Ini pertanda bahwa kita ini ciptaan yang paling mulia. Amin. Ya. Ya. Jadi ada tujuan Allah menciptakan kita sebagai kaum pria. Kaum pria. Dan itu harus kita pegang teguh ya, Pastor Heru ya. Kita tentu harus berperan ya. Berperan. Dan Iya. kita harus praktekkan dalam rumah tangga kita. Iya. Memang kita nggak bisa ingkari juga, kita hidup dalam dunia ini dengan penuh dengan persoalan, baik persoalan kesehatan, ekonomi. Ini posisi kaum pria menghadapi ini bertanggung jawab penuh ya, terhadap ekonomi keluarga, terhadap kesehatan keluarga, kenyamanan keluarga. Demikian Mas Arya. Iya, pria adalah kepala atas keluarganya. Tidak bisa seperti Kristus. Bertanggung jawab semua. Jadi pria harus bangkit, pria harus pulih, pria harus berperan. Amin. Ya, Tuhan berkati. Berarti keberhasilan dalam rumah tangga itu sangat tergantung kepada kaum pria, Pastor Heru ya. Bukan berarti kita tidak bisa meneruskan hobi kita ya, tetap kita melakukan pekerjaan, kegiatan kita, tapi ingat tanggung jawab kita dalam keluarga itu sangat besar. Baik, terima kasih luar biasa dalam acara perdana kita ini. Dan tibalah saatnya kita di ujung acara kita. Nanti kita akan akhiri dengan doa dan juga kesimpulan dari Pastor Heru tentang program daripada menjadi pria maksimal. Silakan Pastor Heru. Saudaraku sekalian, kaum pria yang saya kasihi, jadi di program pertama kita sedikit belajar tentang peranan pria di tengah keluarga. Ya, jangan lupa saudara dan saya adalah ciptaan pertama. Ya, kita yang utama, kita yang duluan, yang serupa dengan Tuhan itu kita kaum pria. Jangan biarkan iblis merebut kemuliaan itu. Mari kita semua tidak hanya hebat di pekerjaan, di gereja, di pelayanan, tapi kembali pulang, bukan hanya pulang ke rumah secara fisik, pulang hati. Melayani istri, melayani anak-anak, membuat mereka bahagia, melihat keteladanan dari hidup kita. Ya, mari kita akan tutup dengan doa. Kita tunduk kepala semua. Bapa surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami diciptakan sebagai seorang pria. Bukan sebuah kebetulan, tetapi kami percaya itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Dan biarlah lewat program menjadi pria maksimal, kami kembali mendapat panggilan Tuhan untuk mengasihi keluarga kami lebih daripada apapun yang kami jalani. Kami percaya keluarga adalah harta yang terbaik, yang terindah. Berkati semua kaum pria yang ada di Indonesia ini, anak-anakmu, siapapun kami, yang adalah ayah, yang adalah suami, adalah seorang pria. Kami akhiri program kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh syukur, haleluya. Sama-sama berkata, Amin. Sampai jumpa. Iya, terima kasih Pastor, terima kasih Pak Kisah.